Ini termasuk al-fatrah yang dibebaskan oleh Allah atau dijamin surganya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ada landasan. Siapa? Allah tidak mungkin menyiksa seseorang kecuali Allah mengutus seorang nabi sebagai pengingat, sebagai pemberi peringatan, menjelaskan tentang hukum, tentang ini secara jelas. Ada pertanyaan yang saya mungkin memang menjadi khilaf para ulama, yang dimana orang tua Nabi SAW termasuk ahlul fatrah, yang dimana ada hadis yang menyebutkan ketika ada yang bertanya di mana keadaan ayahku ya Rasul, ayahku dalam neraka dan ayahku juga sama hadis dari Muslim. Tetapi dalam memahami konteks hadis ini kan berbeda para ulama. Apakah sebagian bertanya, masa sih orang tua Nabi dalam neraka? Yang melahirkan Nabi SAW dan sebagainya. Ini untuk yang pertama ini bagaimana statusnya nanti gitu ahlul fatrah ini, jadi karena ada sebagian yang tahunya memang dia di neraka gitu, ada golongan yang memang mereka tetap bersikeras dengan itu. Tapi ada juga sebagian ulama dan habaib dan menyebutkan orang tua Nabi termasuk ahlul fatrah dan termasuk juga Nabi Rasul dan jadi itu penjelasannya. Ini pertama, mohon penjelasan dari Kiai agar lebih aman. Ini sebenarnya kalau kita belajar agama nggak perlu disengketakan, karena ulama-ulama itu mengatakan bahwa ahlul fatrah itu tidak termasuk kena khitab. Dalam bahasa fikih, orang itu terkena dosa kalau kena khitab. Artinya begini, ketika orang gila itu wajib sholat nggak? Tidak. Anak kecil yang belum dewasa sholat wajib, betul, kewajiban lah istilahnya. Kenapa? Karena dia tidak kena khitab. Apa kena khitab bahasa Indonesianya itu? Tidak kena apa? Jadi misalkan undang-undang ini diperuntukkan untuk orang yang 60 ke atas misalnya. Maka orang yang di bawah 60 enggak termasuk. Jadi undang-undang ditujukan kepada siapa? Nah, kalau orang yang gila itu tidak bisa kita katakan melanggar hukum. Kenapa? Karena akalnya tidak ada. Itu namanya kharijun nithab. Kharij nithabil hukmi atau kharij khitabil hukum. Begitu juga orang yang hidup sebelum Nabi atau ahli fatrah. Artinya ahli fatrah itu orang yang tidak menangi atau tidak ada khitab Allah secara khusus dan mulahban. Ada Taurat, ada Injil, tetapi sudah dirubah sehingga mereka pusing, bingung. Maka ketika orang yang hidup di saat itu oleh para ulama, ini termasuk al-fatrah yang dibebaskan oleh Allah atau dijamin surganya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ada landasan. Siapa? Allah tidak mungkin menyiksa seseorang kecuali Allah mengutus seorang nabi sebagai pengingat, sebagai pemberi peringatan, menjelaskan tentang hukum, tentang ini secara jelas. Allah tidak akan menyiksa siapapun kalau Allah tidak mengutus satu utusan. Kalau sudah diutus utusan, sudah jelas perinciannya begini-begini, kok orangnya tidak ikut, tidak manut, maka baru dia terkena balasan. Tapi kalau tidak, dia nurut aja, ya nggak ada balasannya. Makanya orang yang seperti itu di lingkaran itu tidak ada rambu-rambu, tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan, nanti gimana? Kalau protes, nggak bisa. Oh, nggak ada aturan ya Allah. Kalau saya masuk neraka misalnya, mana ini utusannya nggak ada. Saya yang terima ini sampai Injil dan Taurat sudah dirubah-rubah semuanya. Ya bagaimana? Nggak ada nabi yang diutus. Padahal dalam Al-Quran jelas bahwa Allah itu tidak menyiksa satu kaum kecuali ketika diutus satu untuk menjelaskan hukum. Nah saat itu tidak ada, maka bagaimana? Ya bebas.
Oleh karena itu sekarang saja nih, sekarang nih, bukan hanya zaman dahulu. Sekarang ini, zaman kita ini, kalau ada daerah yang tidak bisa terjamah oleh dakwah ulama, maka mereka juga termasuk bagian dari faktor. Sekarang, zaman sekarang, ada daerah di mana terpencil yang tidak bisa dijamah oleh kita dan mereka tidak bisa ke kita, misalnya jauh, maka mereka termasuk ahli fatrah karena Allah tidak akan menyiksa karena ini rahmat Allah. Rahmat Allah tidak mungkin semena-mena, itu tidak mungkin. Allah Maha Adil, Allah Maha Rahmah. Tidak mungkin menyiksa orang, menciptakan orang kemudian langsung disiksa. Itu tidak mungkin kecuali Allah menciptakan manusia, ada kemaslahatannya begini, aturannya begini, ditunjukkan kepada semua. Makanya Rasulullah mubasyiron wa nadhira. Sehingga bukan hanya zaman fatrah dulu, sekarang aja masih banyak. Misalnya kalau ada daerah yang tidak terjamah oleh dakwah ulama, itu termasuk zaman fatrah. Kenapa? Karena tidak sampai ada dakwah ke sana. Tidak mungkin Allah menyiksa dengan semena-mena. Langsung dimasuk, nggak mungkin, bukan keadilan Allah. Nah ini namanya fatrah. Dahulu juga seperti itu, nggak ada. Jelas ya? Ini secara ini, kalau dalil banyak sekali, tetapi untuk mempertegas karena memang sudah banyak jawaban daripada ulama sebenarnya. Jadi ini yang dimaksud faktor. Jadi bukan hanya zaman dahulu saja, tapi zaman sekarang itu juga masih ada. Saya bahkan menukil dari guru saya dari Mauritania, Sengkiti. Itu mengatakan bahwa sekarang itu misalkan di Eropa atau di Amerika jarak yang jauh sekali, sehingga mereka itu tidak menerima Islam karena Islam yang diterima itu terlalu ekstrim dan salah. Yang diterima itu salah. Jadi bukan semestinya Islam yang tapi sudah dipoles Islamnya, sehingga mereka itu nggak mau Islam. Ini jangan-jangan mereka juga termasuk ahli faktor karena dakwah yang diterima tidak betul sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini oleh sebagian guru-guru saya di Mauritania, Sengkiti, itu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kitabullah, jadi apa? Instruksi dari Allah, perintah dari Allah itu diperuntukkan hanya orang-orang yang memang punya akal, orang yang ada dan makul, semuanya itu bisa menerima. Makanya syariat Rasulullah tidak mungkin ada orang yang tidak bisa melaksanakan, tidak. Syariat Rasulullah yang dibawa oleh Rasul semuanya dari berbagai macam kalangan pasti bisa melaksanakan. Apa sakit atau tidak sakit, dengan keadaan bagaimanapun bisa melaksanakan. Oleh karena itu ini yang dimaksud, jelas ya?